Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Anggotanya ada Aurelia Kinanti, saya sendiri, Muhammad Sultani Aziz, Rio Putra Pamungkas, dan Syahda Afifah. Slide next. Pengertian bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya ada tujuan negara Indonesia. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi negara bertujuan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang heterogen dengan perbedaan suku, agama, dan budaya. Selanjutnya poin yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum, yaitu wajib untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki sangkut paut dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus poin yang ketiga yaitu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut menggambarkan cita-cita yang luhur serta membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera. Dan poin yang terakhir yaitu ada ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jalin kerjasama politik internasional, terutama dalam menjaga perdamaian dunia dengan keikutsertaan anggota PBB. Sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara menjelaskan tentang makna suatu negara jika ditinjau secara keseluruhan. Dengan begitu, suatu negara tentunya akan mempunyai sifat dan hakikat yang sama di antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau antara negara satu dengan yang lainnya mempunyai sifat dan hakikat yang berbeda-beda pada setiap negara lainnya. Next. 3 sifat negara. 1. Bersifat memaksa. Sifat memaksa artinya adalah di mana negara bisa memaksa warga negaranya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. 2. Bersifat monopoli. Negara juga memonopoli segala aspek kehidupan masyarakat, namun tetap menghormati norma-norma masyarakat yang telah lama dipertahankan. 3. Bersifat mencakup semua. Sifat mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Next. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah asas kelahiran atau ius soli, adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang, meskipun orang tuanya tidak berasal di daerah negara tersebut. Contohnya adalah seorang anak yang lahir di Mekah, Arab Saudi. Saat kedua orang tuanya pergi haji, maka otomatis anak tersebut menjadi warga negara Arab Saudi. Yang kedua adalah asas keturunan atau ius sanguinis, adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya adalah seorang anak yang lahir di Indonesia tetapi orang tuanya berkewarganegaraan Cina yang menganut ius sanguinis, maka meski anak tersebut lahir di Indonesia, namun ia akan tetap mendapat kewarganegaraan orang tuanya. Next. Asas kewarganegaraan yang ketiga yaitu asas perkawinan. Di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Contohnya itu hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga
dan pergaulan di masyarakat. Yang terakhir yaitu unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif dan pasif. Aktif maksudnya adalah seseorang yang dapat menggunakan hak opsi negara dari suatu negara. Sedangkan pasif adalah seseorang yang tidak bersedia diwarganegarakan oleh suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.